Kalau kita mau berintrospeksi, berarti kondisi negara kita ini atau kondisi umat muslim kita sekarang ini itu lebih mirip pasca Badar atau pasca Uhud, Pak. Sekarang kita ini, kita secara berat hati dan secara terpaksa kita mengatakan mungkin kita pasca Uhud, Pak. Pasca Uhud. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, ini langkah-langkah kita untuk meriset kembali, Pak, supaya pasca Uhud itu akan bisa kita kembalikan ke pasca Badar. Ternyata ada kisi-kisinya. Dan itu saya kemarin juga sempat WA sama Pak Muta'ali, ini bagus Pak kisi-kisinya. Jadi pada saat setelah Uhud, umat Islam bersedih. Kita kalah, Pak. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Imran ayat 139. Ini Allah ingin menyenangkan dulu hambanya yang lagi mendapatkan ujian besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wala antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Janganlah kamu la tahzanu, janganlah kamu sedih. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi ini masih kata-katanya orang-orang beriman dulu, Pak, belum bertakwa. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kisi-kisinya bagus nih. Yang harus dilakukan adalah lari ke Al-Baqarah 183. Itu populer, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat kita itu sedih karena kalah, disebutnya orang-orang beriman. Tadi ya, kuntum mukminin. Jadi kalian tuh orang-orang yang beriman. Kemudian untuk beriman itu supaya menjadi takwa itu harus dinaikkan, Pak. Makanya di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman. Gantian orang-orang beriman. Tadi kan masih beriman nih statusnya. Orang-orang yang kalah itu orang-orang beriman ya. Nah, kemudian diserukan untuk berpuasa supaya takwa. Iman plus puasa sama dengan takwa. Artinya apa, Pak? Loh, kalau kita kalah di dalam perang, kenapa malah nggak disuruh latihan perang, tetapi malah disuruh ngerem, gitu ya? Jadi ternyata bahwa Pak, sehebat apapun Valentino Rossi itu ya, dengan motor yang luar biasa kencengnya gitu, kalau kita bisikin, Mas Valentino, ini nggak ada remnya loh, motornya nggak ada remnya, kira-kira dia berani ngebut nggak tuh, Pak? Nggak berani mesti, dia nggak berani bawa motor itu mesti, walaupun dia motornya kenceng, super kenceng, pasti juara gitu ya. Tapi kita bisikin, ini nggak ada remnya loh gitu, itu nggak akan berani gitu. Nah, makanya untuk menjadi orang takwa itu justru bukan ibadah yang luar biasa gitu ya, tetapi justru ibadah ngerem, Pak. Ibadah ngerem. Makanya puasa itu dari zaman awal Nabi itu sudah ada ya, puasa-puasa itu. Makanya kemarin pas Ustadz Azhari Nasution ada di sini, beliau mengatakan takwa itu pertama yang paling rendah, mengerjakan yang baik, meninggalkan yang nggak baik. Yang kedua, menjalankan atau meninggalkan yang halal demi untuk melatih diri supaya mudah meninggalkan yang haram. Kayak puasa kan, kemarin disebutkan puasa. Puasa itu minuman halal, tapi kita tinggalkan. Kita ngelatih rem, Pak, sebenarnya puasa itu. Kalau yang halal saja saat puasa kita bisa tahan, apalagi kita minuman keras, apalagi kita narkoba, itu jauh dari ring kita, jauh gitu. Imam bilang jangan beli produk-produk Israel. Ternyata, Pak, kita lihat kemarin itu McDonald itu nutup di Sri Lanka. Hebatnya di Indonesia, Pak, semuanya masih buka. Artinya belum ada satupun perusahaan-perusahaan yang Israel itu yang sudah tutup. Ini bisa untuk melihat bagaimana kadar
hero dari umat Islam itu sendiri di Indonesia, Pak?